Kenal tapi dulu disini-sini gitu kayak siapa cewek ini gitu. Aha momennya ya pas lagi videonya FYP tentang renovasi karena mantan. Menurut aku kalau memang sudah berpasangan, sudah berkeluarga, better pisah dari orang tua. Bukan arti kita tidak menyayangi orang tua, tapi maksudnya untuk kebaikan keduanya. Malah faktanya adalah aku selalu tinggal di tempat yang tusuk sate seumur hidup aku. Yes. Tapi kalau ngomongin kayak rezekinya bakal kesedot apa segala macam. Look at me. Yes, sombong. Swarna People, apa kabar? Senang banget deh hari ini bisa kembali menyapa Swarna People semua di podcast Ruang Tamu Swarna Sutra, Bicara Rumah Kayak Cerita. Nah, kali ini bareng gue Danar Gumilang yang kembali menyapa Swarna People semua dimanapun berada. Semoga sekali lagi kita berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat, tidak ada kekurangan satu apapun. Kalau misalnya kurang atau mungkin sebenarnya kurang keceriaan ngelihat sosial media seorang content creator yang satu ini kayaknya bisa memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri. Bahkan beberapa kali saya melihat dia mempunyai konten-konten kayak misalnya giginya kelihatan, terus kayak bercanda dengan keluarga, ada seorang pasangan yang memang cukup jenaka juga, antara mungkin akhirnya diajak untuk sayang ayo bikin konten bareng aku, atau sebenarnya kayak sayang aku mau ikutan dong konten kamu. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita hadirkan tamu di episode kali ini, Natasha Surya. Tepuk tangannya mana saudara-saudara? Tolong tepuk tangannya. Tasya. Halo. Apa kabar? Baik sekali. Lihatlah saya masih sempurna. Luar biasa sekali. Tidak kekurangan satu apapun. Tasya hadir di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak loh, Tasya. Sudah mau mampir ke sini. Thank you juga udah ruang di-invite. Tamu kita, di mana Tasya ini akan berbincang-bincang lebih lanjut. Kalau misalnya tadi yang aku tanyain Syah, ngomongin tentang Pak Sugus, ya kan ya. Yes. Bapak yang satu ini kan memang ya cukup frekuen lah ada di sosial media kamu. Apakah memang beliau yang kayak sayang kayak aku butuh ada di konten kamu deh, atau justru malah kamu kayak sayang, aku tuh butuh kamu untuk ada di konten aku biar ini tuh lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu. Mengalir aja sih ya, tapi memang dia menambah nilai jual. Enggak deh, bercanda ya. Enggak. Red card naik jadinya ya. Oh enggak gitu ya. Jadi maksudnya kayak, karena kan kayak konten aku tuh memang lebih kayak ke, kalau sekarang lebih kayak ke family ya. Jadi maksudnya ya kehadiran dia tentunya melengkapi. Maksudnya kayak family-nya ya biar mantap gitu. takut salah ngomong. Takut tiba-tiba jadi jadi potong-potong jadinya dark jokes gitu ya. Iya. Tapi Syah, ini kalau ngomongin tentang sosial media. Betul. Correct me if I'm wrong. Iya. Kamu di di sosial media ini sebenarnya belum sebegitu lamanya. Correct me if I'm wrong ya. Maksudku kayak ibaratnya ada orang-orang yang mungkin dari 2000-an tuh udah ada, maksudnya 2011-an atau mungkin itu udah ada di sosial media, berawal dari mungkin yang tadinya cuma tulisan, blogging, sampai akhirnya ke ya mungkin ada sosial media yang lain dengan platform-platform yang sekarang ini ada. Nah, dari kamu sendiri gimana nih? Apakah perjalanan memang dari dulu mungkin zaman-zaman Twitter ada, zaman-zaman Blogspot ada, udah mulai berkreasi di sana atau gimana? Enggak, jadi aku tuh sebenarnya kalau memang beneran yang kita ngomongin konten, aku tuh mulainya tahun 2020. Jadi sedikit mundur, aku tuh sebenarnya konten itu karena dulunya aku pegawainya TikTok. Memang pegawainya TikTok awalnya. Bekerja di TikTok. Jadi dulunya itu sebelum jadi full time employee-nya TikTok, aku pun magang sebagai orang magang di TikTok, tapi memang di China-nya. Terus dari gitu ke Indo. Terus dari gitu itu tuh masih zaman TikTok itu masih belum dikenal gimana ya? Belum seperti yang sekarang. Betul, masih dikenalnya hanya bawa joget gitu. Jadi terus udah gitu dari situ
Karena di saat aku kerja di TikTok itu masih orangnya dikit, jadi aku tuh harus palu gada kerjanya. Jadi salah satu pekerjaan aku adalah membuat konten untuk si ini, platformnya. TikTok ini. Oh iya, boleh sebut atau tidak? Nggak apa-apa sih. Boleh kan? Nggak apa-apa dong. Harusnya nggak apa-apa kok di TikTok ya kan? Iya. Okay. Yes. Oke. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah terus udah gitu jadi terbiasalah untuk membuat konten dari situ. Terus udah gitu jadi aku kan harus banyak tes trial, maksudnya kayak trial and error dong, mana yang works mana yang enggak. Terus kadang harus pakai akun kantor, kadang pakai akun pribadi. Nah jadi kebetulan akun pribadi aku kayak apa yang bisa saya share, udah gitu. Kebetulan waktu itu adalah aku baru bangun rumah. Turns out ternyata konten-konten untuk aku bangun rumah dan tips untuk bekerja menjadi karyawan TikTok itu ternyata organic works gitu loh. Terus udah gitu dari situ mungkin emang jalannya Tuhan ya untuk kasih aku rezeki lewat situ. Ternyata aku jadi karena lebih jadi sering konten tanpa ada ekspektasi apa-apa. Terus udah gitu jadinya jadi mulai masuk lah brand-brand kayak wah rumahnya bagus sih, apakah boleh saya tap in gini-gini kayak gitu. Jadinya itu perjalanan konten aku lah intinya sampai sekarang. Jadi kalau misalnya dihitung 2020 sampai sekarang ya kurang lebih 5 tahun. Dibilang lama banget enggak, tapi dibilang baru banget juga enggak gitu. Tapi memang kalau misalnya kalau difokusin, kalau dulu kan orang banyak ya maksudnya kayak dari Twitter, YouTube apa segala macam. Aku memang dari dulu cuman fokusnya di TikTok sama di IG doang. I see. Gitu. Jadi memang sebenarnya ini blast in disguise juga. Betul. At the first place you are the intern of TikTok back in China. Betul. Dan move to Indonesia jadi akhirnya full time employee. Betul. Dan belajar dari situ gitu ya, trial and error. Betul. Tapi menarik deh kalau ngomongin tentang konten, karena memang nggak bisa dipungkirin anak-anak zaman sekarang kalau ditanya cita-citanya apa. Ya ada sih yang masih mau jadi dokter, ada yang mau jadi mungkin polisi, ada yang mungkin mau jadi apa. Tapi yang jadi influencer pun juga ada. Banyak ya kayaknya ya. Sepertinya banyak gitu ya. Dan mungkin seumur-umuran kita ada yang baru juga mau memulai. Ya there is no such thing as become late to become an influencer or content creator. Setuju nggak sih Syah? Setuju. Nah kalau dari kamu sendiri nih, mungkin ada teman-teman semua di sini yang mau mencoba untuk menjadi kreator. Tadi kamu sempat stating bahwa organik. Apakah keorganikan itu tuh adalah sebuah kunci utama untuk menjadi seorang content creator yang bisa diterima? Iya juga sih. Yang pasti yang untuk jadi content creator itu memang satu harus konsisten. Jadi konsisten itu emang harus kayak terus-terusan gitu. Maksudnya untuk bikin konten yang tapi supaya bisa terus-terusan harus tahu kontennya itu passionnya di mana gitu loh. Maksudnya misalnya kayak kalau misalnya aku itu memang dari dulu passionnya adalah tentang rumah, tentang ngedekor rumah, kayak tentang keluarga gitu kan. Jadi maksudnya itu bisa dilakukan sampai sekarang karena memang aku passion di situ. Kalau misalnya kayak tujuannya dari awal kayak yang penting viral, yang penting nanti dapat endorsement, kayak itu agak susah untuk di sustain gitu loh. Jadi memang kalau misalnya ditanya apakah kesempatannya sekarang terlalu terlambat untuk menjadi content creator? I don't think so. Banyak kok yang baru menetas misalnya tahun lalu terus gitu somehow ya make it juga. Dan maksudnya kayak menurut aku tuh untuk menjadi content creator tuh bukan berarti harus viral banget ya. Maksudnya kayak wah pengen jadi nomor 1, pokoknya pengen berprestasi tinggi banget. Enggak sih, yang penting pokoknya kayak berguna aja buat sekitar. Maksudnya berguna buat orang-orang yang nonton. Dan ya maksudnya is a way to lo bisa jadi berkat buat yang lain. Ya kok jadi religius ya? Saudara-saudara gitu. Ada amin saudara-saudara gitu ya. Tapi memang menarik sih, apalagi kalau ngomongin tentang keorganikan. Kita sangat ngelihat how organic you are on your social media gitu ya. Mulai dari renovasi rumah, terus juga how you make some information to your audience on social media. Bagaimana kayak ternyata begini caranya begini termasuk punya kendaraan yang Swifting yang tadinya adalah mungkin bensin menggunakan bahan bakar bensin, sekarang adalah electric vehicle gitu kan ya. Betul. Nah itu juga disampaikan kan ke your followers gitu ya kasih Syah. Betul. Tapi Syah ini kalau ngebahas mengenai konten atau yang kamu bilang tentang renovasi rumah, kamu suka menyampaikan your household lah mengenai perintilan-perintilan di rumah. Itu berawal dari apa sih sampai mungkin aha momennya kayaknya gue suka deh untuk memposting hal-hal seperti ini Syah? Aha momennya ya pas lagi videonya FYP tentang renovasi karena mantan. Yang di mana? Tapi itu menarik sih Syah. Apa? Ini
Pak Sugus nggak kenapa-napa, ini kayak kamu gimana sayang, ini kenapa mantan kamu? Ya kalau misalnya kadang-kadang kalau cowok suka kayak gitu ya, egonya tuh ada. Kayaknya aku juga bisa deh renovasi rumah gitu. Ego Pak Sugus kayaknya udah hilang deh. Jadi kayak enggak, dia nggak pernah ada masalah kayak tentang mantan apa segala macam. Dan satu hal adalah sebenarnya mantan ini tuh yang bikin rumah saya itu sebenarnya adalah mantan zaman SD. Itu masih kayak aduh mantan cinta monyet say. Tapi jujur aja buka-bukaan ya, aku tuh pacaran sudah dari main pacaran sudah dari TK. Jadi emang sudah centil. Memang sudah hatam dengan dunia percintaan gitu dari ya. bibit-bibit centilnya tuh sudah muncul dari kecil. Tapi jadi makanya kayak ngomongin kayak bibit-bibit centil kan. Orang kan bilang kan kayak pacaran tuh mestinya kayak kita baru ngomong pacaran tuh mestinya pas saya SMA atau pas kuliah. Enggak saya pacaran mulai dari kayak SD atau yang kayak dari kecil. Jadi itu tuh makanya kita sebutnya mantan. Tapi itu tuh bukan berarti waktu dulu pas lagi posting video itu untuk clickbait gitu kayak dibikin sama mantan. Enggak ada kepikiran kayak gitu karena dulu kan kontennya tuh bukan untuk mencari what's interesting yang kayak gimana gitu. Jadi itu kayak memang pure sharing. Tapi ternyata itu menjadi suatu topik yang wow banget. Nah, terus udah gitu dan video-video yang di-share kan memang lumayan detail ya kayak jelasin kayak ini ukuran rumahnya tuh berapa kali berapa, materialnya pakai apa aja. Jadi banyak yang save, banyak yang share, banyak yang bilang kalau ternyata kontennya berguna nih, selain menarik ini juga berguna nih. Karena kan orang-orang zaman sekarang punya rumahnya nggak bisa ya begitu besar kayak zaman bapak mak kita dulu betul. Benar, rumah kita agak compact ya kalau kita bahasa lucunya sekarang. Jadi maksudnya mungkin konten itu berguna karena ya size rumah aku sekarang tuh juga memang yang compact gitu. Dan memang pas banget mantan itu ada di industri tersebut. Dan kebetulan mantan itu baru memulai istilahnya karirnya baru mau mulai gitu. Jadi dia awalnya tuh menawar kayak nih gue buat jadi portofolio gue deh gitu ya. Ini kayak gitu. Saya kasih harga lebih murah mau nggak gitu. Terus kayak ya mau dong kayak kalau ini desainnya cocok. Terus udah gitu kayak kebetulan bapaknya itu jadi kontraktornya. Jadi masuk satu paketan. Ada paketan di situ, paket keluarga. Betul. Ya kan, ya. Sampai kayak ada paket history juga di situ kayaknya. Jadi ini satu paket. Jadi kayak wah ini mantan pacar dan mantan calon keluarga kayak gitu. Mantan calon keluarga. Betul. Berarti sudah sampai kenal sama orang tuanya dong. Enggak sih. Kenal tapi dulu disini-sini gitu kayak siapa cewek ini gitu. Ini cewek yang centil sama anak saya gitu ya. Betul, zaman SD lagi ngajak-ngajak naik sepeda itu. Yang kayak gitu loh. Jadi dulu caranya naik sepeda bareng gitu centil-centilnya. Karena kita jadi kayak kebetulan rumah kita tuh masih kayak kurang lebih satu komplek. Jadi nggak satu sekolah. Dulu kan hiburan kita zaman kita masih kecil beda sama anak-anak kecil zaman sekarang. Kalau hiburan kita dulu kayak main sama teman komplek. Main bulu tangkis, main naik sepeda di komplek. Ya itulah hiburan pacarannya. Naik sepeda, cari es moni. Betul ya. Es moni hari ini gratis, besok bayarnya mau tapin di sini kan. Jadi begitu. Iya. Pada masanya juga es mambo adalah pilihanku gitu. Betul, ya. Bener. Tapi memang menarik banget sih kalau ngomongin tentang urusan, apalagi tadi Tasya sempat bilang bahwa ternyata secara desain nih cukup cocok nih sama your style. Betul. Nah, pertanyaannya tuh adalah ketika kita mau mempunyai hunian, kan somehow gambaran ada, tapi kadang ketika orang yang gak ajak banget, itu tuh punya banget nih reference yang tiba-tiba mungkin gayanya gaya klasik, gaya modern, atau mungkin mau gayanya tuh adalah gaya yang rustic mungkin gitu ya. Seorang Tasya itu apakah memang dari awal tuh udah tahu bahwa ternyata tuh gue suka sama tipe-tipe rumah tuh yang begini interiornya, maunya begini, apakah gimana? Rumah aku itu sebenarnya dari awal memang dibilangnya kita mau yang stylenya Japandi. Kita udah lumayan fix nih yang kayak Japandi deh, pokoknya yang kayak Japandi modern gitu. Cuman karena kita itu tidak kita tuh cuman berdasarkan iming-iming, kita banyak banget nge-explore Pinterest. Yang paling aku sering pakai tuh Pinterest. Kalau mungkin bapak emak kita tuh lebih sukanya baca buku-buku yang dijual gitu. Kalau kita kayak enggak. Kayaknya Pinterest lebih langsung kayak cet. Jadi kita bikin banyak mood board gitu yang kayak kitchennya maunya kurang lebih seperti ini. Terus udah gitu bagian bedroomnya mau seperti ini. Jadi terciptalah dari situ. Terus udah gitu sebenarnya pas lagi dibangun rumah itu kalau misalnya dari si mantan itu kosongan. Cuman dia udah bikin gambaran kurang lebih yang dia bisa mentranslate
istilah kayak oh ini reference aku kayak gini nih. Kau bisa nggak kurang lebih kasih gambaran maksudnya kayak ini jadinya tuh kayak gini gitu. Jadi dari situ ya udah diaturnya ya pokoknya mungkin karena aku dan si mantan dan Pak Sugus ini kita satu aliran. Jadi itu lumayan mengalirnya lumayan smooth tuh. Aku tahu alirannya apa. Apa? Pernah memenangkan hati Tasya. Asik. Aduh. Tapi sampai akhirnya Pak Sugus, akulah pemenangnya gitu ya. Ya tentunya. Tapi menarik sih ya kalau ngomongin tentang apa ya berdiskusi bersama dengan pasangan mengenai hunian. Ini pada saat ketika kalian berdiskusi, apakah memang ada gini, ibaratnya dua-duanya memang suka style seperti itu, atau justru malah ada satu orang yang justru malah kayak gak bisa sayang, ini tuh bagus banget kayak gini, akhirnya kayak udah aku ikut aja kamu, aku percayakan kepada kamu. Kayak Pak Sugus lumayan ngikutin ya. Okay. Saya anaknya agak dominan. Gak masalah. Ikut gua ya gitu ya. Enggak sih, tapi maksudnya kayak kurang ya itu karena kita base-nya yang kita sukain tuh mirip-mirip. Okay. Paling dia cuma bilang kayak kayaknya ini agak kurang ini sedikit ya. Paling kita ubah sedikit. Jadi kayak karena aku udah bisa dibilang kayak aku tuh udah lumayan banyak maksudnya udah mentransit ke banyak mauan aku dan dia udah accept. Jadi pas lagi dia minta kayak ya udahlah ya. Kayak maksudnya kayak harus diseimbangkan sedikit kali ya. Tidak boleh kayak terlalu dominan gitu. Banget gitu ya. Tapi semuanya harus balance juga gitu. Betul. Kan ya. Tapi ini kalau ngebahas mengenai hunian, kan ketika kita kita beranjak dewasa, ada juga influence dari orang tua kita. Betul. Mengenai many things, nggak cuma hunian, tapi juga the wisdom from our parents, terus a value of life yang mungkin juga bisa shaping dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, kalau misalnya dari Tasya sendiri, apakah memang ini pun juga ada influence dari orang tua mengenai perjalanan kehidupan seorang Tasya atau gimana? Ya tentu dong. Orang tua agak lumayan deep ya obrolan ini ya. Tentu dong. Orang tua saya sangat menginvest. Maksudnya apalagi tentang rumah ini sebenarnya rumah itu tuh nggak bakal jadi kalau misalnya nggak ada nyokap bokap ya. Karena kalau yang rumah sekarang itu sampai saat ini pun itu sebenarnya memang masih tanah si orang tua aku. Jadi tapi kita yang istilahnya membiayai full untuk merenovasi full gitu. Dibangun itu benar-benar kayak dibangun dari awal. Terus udah gitu jujur aja aku dan Pak Sugus tuh benar-benar kayak tidak punya tidak punya pengetahuan yang super dalam tentang membangun rumah. Istilahnya kita suka untuk ngeliatin kayak arsiteknya, maksudnya kayak desainnya. Tapi kita nggak tahu untuk dalam-dalam kayak contoh kayak pipa lah, itu urusan listrik lah, urusan atau misalnya kayak tiang besi air lah. Iya, pokoknya intinya kayak urusan sipilnya. Ya itu yang sangat jago adalah si papa mama aku. Jadi maksudnya dia tuh yang membantu untuk bisa terjadinya si rumah ini dengan lancar si rumahnya sekarang itu. Tapi selain dari pembangunan rumah, ya of course mama papa saya sangat berpengaruh karena they're the one who shape me yang kayak jadi hari ini seperti itu. Maksudnya kayak dari segi kayak untuk ketahanan banting untuk di dunia pekerjaan atau misalnya kayak mentality untuk parenting dan yang lain-lain. Jadi ya itu sangat berpengaruh dan in a good way, in a very 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 good way. Iya. Maksudnya kayak bless in disguise juga. Maksudnya kayak mungkin juga ada orang teman-teman yang tidak punya privilege tersebut, tapi memang akhirnya juga mungkin dari obrolan kita bersama dengan Tasya kali ini juga bisa tahu bahwa ternyata ini pun juga bisa didapatkan atau shaping itu tuh bisa didapatkan dari banyak hal. Bisa dari orang tua atau mungkin ketika kita menyaksikan tayangan ini nih, kita jadi bisa tahu juga ternyata tuh bisa nih dengan cara mungkin tadi nih punya hunian baru tapi pingin merenovasinya lewat mana? Lewat Pinterest. Ya kan betul. Dapetin mood boardnya di sana. Jadi memang kita berharap bahwa obrolan kita di ruang tamu ini nih teman-teman juga bisa mendapatkan obrolan-obrolan atau mungkin nanti ada pelajaran yang bisa didapatkan. Termasuk aku pingin bertanya ke kamu mengenai pelajaran bagaimana kamu bersama dengan si kecil di rumah. Karena kan balik lagi ya, ketika awal kita berproses dari yang masih sendiri sampai akhirnya sudah punya pasangan, dari punya pasangan yang mungkin awalnya kayak bangun tidur aku tidak ada siapa-siapa di sebelah kanan atau kiriku, sampai kayak kamu siapa gitu. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi maksud sekarang juga udah punya 2 anak yang lucu-lucu itu gitu kan ya. Nah, itu progresnya kamu tuh kayak gimana sih, Syah? Meaning kayak misalnya how you shape your
mungkin kayak your mental atau mungkin bertemu dengan si kecil gimana dan lain sebagainya? Sebenarnya gila, ini sih super bersyukur kalau misalnya aku sangat kebantu dengan the fact kalau aku itu tinggal terpisah dari orang tua. Oke. Jadi maksudnya kayak punya rumah sendiri, jadi kita tuh bisa punya kendali untuk mengatur kayak, oke, mau ngurusin rumah ini seperti apa, mau ngurusin anak-anak ini parentingnya seperti apa, karena itu tuh berpengaruh banget. Kayak aku salah satu orang yang berpegang teguh kayak dalam rumah tidak boleh ada dua raja atau dua queen bahasa Indonesia ratu ya kan? Iya, jadi kayak maksudnya itu tuh harus ada satu pintu, nggak boleh banyak pintu. Betul, karena menurut aku kayak papa mama aku itu yang ngajarin yang kayak emang kalau misalnya habis menikah itu harus tinggal terpisah supaya kamu bisa benar-benar merasakan jatuh bangunnya hidup pernikahan dan hidup berkeluarga itu tersendiri gitu loh. Jadi maksudnya itu tuh kayak kalau misalnya ditanya gimana, ya sebenarnya itu secara natural aja sih, maksudnya semua ekosistem di rumah itu terbentuk gitu ya. Tapi ya itu terbantu karena tinggal terpisah aja sih. Dan dia kayak itu belajar dari experience aja gitu. Jadi memang sebenarnya ya balik lagi ada value atau wisdom dari orang tua yang disampaikan ke Tasya bahwa sampai akhirnya dipraktekkan dan itu cukup works buat Tasya gitu ya. Tapi gini, kalau ngomongin tentang parenting, apalagi ke dua buah hatimu yang lucu-lucu ini gitu ya. Kan pasti ada momen dimana kayak aduh aku butuh ini segala macam gitu. Apakah memang support sistemmu adalah dari Pak Sugus atau justru malah kamu bisa ngobrol sama Pak Sugus, I need some me time. Walaupun memang kadang ketika seorang ibu dibilang, ibu masa butuh me time? Ini gimana? Pasti kan ada yang kayak gitu, pernah dengar kayak gitu gak sih? Iya. Itu kerjaan seorang ibu tuh kayak 24 jam, 7 hari, sebulan dan segala macam gitu. What do you think? Hello, excuse me, sorry ya, kalau Anda ngomong kayak gitu sama saya udah saya keplak kayak. Jadi maksudnya kayak puji Tuhan banget memang kalau misalnya sampai sekarang aku tuh bisa dan menyukai banget progres aku menjadi seorang ibu tuh karena support system aku memang sangat kuat. Jadi nggak cuma dari Pak Sugus tapi ya Pak Sugus of course dia jadi support system. Tapi maksudnya kayak aku tuh sangat amat terbantu oleh mbak-mbak aku. Support system adalah mbak aku. Thank you Mbak Ning dan Mbak Narti. Hai Mbak Ning, Mbak Narti. Tolong di like, subscribe, jangan lupa ya di share. Jadi maksudnya kayak karena aku udah tahu dari awal kayak karena aku itu dari kecil dibesarkan sebagai anak yang juga deket sama mbak-mbak aku karena mama papa aku dulu working, maksudnya kayak dulunya tuh working parents gitu lah. Mama aku juga kerja, papaku juga kerja. Jadi aku tuh sadar kalau misalnya kayak wah kayaknya kalau misalnya once aku becoming a mother, aku kayak nggak bisa deh kerjain itu sendiri. Jadi memang aku tuh udah butuh bantuan. Jadi dari awal aku udah sebelum married udah bilang sama Pak Sugus, kalau kita sampai punya anak itu the first thing that yang aku butuhkan adalah mbak gitu, mbak untuk mensupport kehidupan kita gitu. Jadi support sistemnya tuh benar-benar kayak mbak tuh sangat top notch gitu ya. Top banget ya kan, karena jadinya karena aku tuh berkaca dari mama aku, oh dia working mom dan dia tuh yang kayak inspire aku lot. Jadi aku tuh setelah punya anak pun aku tuh selalu pengen kayak oke, aku pengen jadi seorang working mom juga. Jadi gimana caranya? Ya aku harus punya mbak gitu untuk bisa dari saat aku berkarir aku juga bisa menjadi seorang ibu juga gitu loh. Nah, karena prinsip aku gini, aku bukannya untuk punya mbak tuh bukan artinya kayak oh kamu nggak sanggup ngurusin sendiri atau misalnya nggak sayang sama anak kamu, nggak sama sekali ya. Tapi lebih ke I know when we feel good about ourselves, kita tuh bisa memberi lebih ke orang-orang sekitar kita juga dengan lebih baik gitu loh. Karena kan kalau pernah dengar kan yang kayak kalau tangki kita penuh kita bisa menuangkan ke yang lain gitu loh. Kalau misalnya tangki kita kosong kita nggak bisa kasih ke yang lain juga. Bener. So itu sebenarnya backgroundnya, gambarannya. Jadi maksudnya kayak support system aku tuh best banget. Jadi maksudnya kayak aduh pokoknya mbak aku Pak Sugus juga orangnya santai banget yang kayak kamu mau kayak gini terserah, ini kamu mau karirnya seperti ini terserah, atau terus mama papa aku juga yang kayak kamu mau jadi orang tua kayak gini juga oke kok ya, walaupun kadang-kadang ya kadang ada sih di kayak kamu jangan kayak gitu dong gini-gini ke anak kamu, ya nggak apa-apa lah itu masih normal lah kayak cuma nasehat kecil, betul, walaupun tersentil dikit kayak
Nggak apa-apa. Tapi anak-anakmu ada yang kayak gini gak sih biasanya ya? Biasanya kalau misalnya dalam rumah, apalagi ada kakek nenek, panggilannya apa ke orang tuamu? Oma opa. Oma opa. Jadi ada oma, ada opa gitu ya. Ketika di rumah mereka tidak tervalidasi keinginannya mereka, langsung datang ke oma opanya gitu. Anak-anakmu kayak gitu juga gak? Untungnya rumahnya jauh ya. Untungnya rumah oma opa jauh nih. Salah. Kalau anak saya kalau nggak tervalidasi nyarinya mbak. Oh iya langsung mbak. Sorry, anak mbak, nggak apa-apa. Dan kebetulan untungnya puji Tuhan banget ya. Aku juga bukan tipe mama-mama yang cemburuan. Maksudnya kayak kan ada yang kayak, aduh kalau misalnya anak kayak terlalu dekat sama mbak gimana gitu. Nah aku kebetulan mungkin udah sadar diri ya. Ya nggak bisa dong semuanya mau. Maksudnya kayak mau dibantu tapi juga nggak mau anak terlalu dekat sama mbak gitu ya. Kayak gitu juga kan. Paham. Jadi kayak anak aku tuh nggak pernah sih yang kayak rewel-rewel, dan jujur aja aku nggak tahu kenapa Tuhan tuh terlalu baik kayak kasih aku anak yang anteng banget. Jadi kayak terutama anak pertama aku ya. Anak kedua nih kayaknya bibit-bibit agak pemberontak seperti aku. Cuman itu masih kecil jadi kayak masih bisa kayak diam gitu. Kalau yang anak pertama tuh emang dia lebih dewasa ya. Lebih emang kalem dan nurut. Atau mungkin aku terlalu mama parenting VOC yang dia kayak aku takut. Gak boleh takut gitu ya. Kayak kamu berani. Gitu nggak perlu keluar ucapan kita cukat kayak iya benar. Tolong kameranya di zoom in. Kayak langsung kayak matanya kayak langsung gini aja terus dia langsung kayak oh ya oke langsung diem gitu ya. Oke. Jadi tapi disclaimer saya nggak pakai pecut dan fisik ya. Enggak. VOC saya sebatas kayak nggak boleh ya yang kayak emang aku tuh lumayan kayak kalau ngomong gue bisa ngegas kayak ini nggak boleh ya. Oke. Gitu. Pakai suara perut gitu ya. Iya betul. Suara diafragma yang bulat gitu kan. Jadi yang kayak nggak ada yang kayak anak-anak tuh yang kayak bisa kayak tendang atau gimana kayak baik langsung keluar gitu ya. Tembak ya. Waduh. Tar di rumah ada gitu ya sih ya. Iya langsung. Tapi menarik sih, maksudnya balik lagi ngomongin tentang parenting, tiap rumah tuh pasti punya caranya masing-masing untuk menurture anak-anaknya. Dan kalau misalnya Tasya merasa bahwa memang ini adalah satu hal yang works dan memang suitable enough untuk Tasya dan juga Pak Sugus ya, why not gitu kan ya. Dan asalkan memang masih menghadirkan sebuah kebahagiaan dan juga keharmonisan, cinta kasih, sukacita dan segala macamnya langsung. Apalagi yang dihadirkan dan pokoknya yang indah lah ya. Suatu yang indah kan pasti akan terasa juga ke luar sana ya Syah. Tapi nih Syah, kalau ngomongin tentang kehidupan, salah satu hal yang nggak tahu I notice itu adalah, correct me if I'm wrong, mengenai ada usaha kos-kosan. This is your parents' business, yes. Yang akhirnya dilanjutin atau gimana sih sebenarnya? Langsung kayak, aduh kalau kos-kosan gue lanjutin gimana lagi nih gitu ya? Enggak, jadi kos-kosan itu, ini agak lucu sih. Jadi orang-orang tuh dulu kirain aku itu adalah ibu kos karena memang. Ini kamu mami kos itu tuh kamu gitu, enggak ya? Jadi dulu itu aku memang ada konten endorsement itu tentang ibu kos. Jadi aku mempromosikan sebuah kos-kosan dan narasinya di situ aku adalah sebagai ibu kos. Aku udah tulis disclaimer kalau misalnya itu aku sebenarnya ini ngarang gitu. Tapi ternyata orang itu jadi kayak mungkin nggak notice ya. Jadi orang itu mengenal aku buka kos-kosan. And turns out sekarang papa mama aku itu memang benar buka kos-kosan. Jadi kayak beneran ya. Mungkin itu jadi afirmasi ya, saya manifesting melalui mulut comber ini ya kan. Enggak, tapi jadi kalau misalnya usaha kos-kosan itu sekarang itu adalah usaha pure papa mama aku, bukan usaha aku gitu. Nah, kebetulan. Tapi kalau misalnya mau ngekos di situ boleh loh. Boleh banget, say. Gede banget, swear, gede. Boleh kita lanjut. Ya. Nah, jadi maksudnya usaha itu adalah sebuah kegiatan pelampiasan papa mama aku untuk setelah pensiun. Which is pelampiasan yang sangat positif ya. Maksudnya kayak gila, aku selalu adore mama papa aku karena menurut aku mereka itu dari dulu itu memang sangat mandiri sebagai orang tua. Jadi maksudnya mereka itu sampai sekarang kalau misalnya aku boleh jujur, aku tuh nggak pernah kayak mempunyai feeling kayak aku tuh punya kewajiban untuk membiayai orang tua aku dan aku adalah sebuah investasi mama papa aku untuk masa tuanya, itu nggak ada. Karena mama papa aku tuh sampai saat ini pokoknya kayak membiayai mereka sendiri. Mereka bahkan bisa punya beberapa usaha, salah satunya ada si kos-kosan, dan kos-kosan ini adalah salah satu istilahnya aku rasa kayak itu
apa ya kayak, duh gue bingung nih mau ngapain, bikin kos-kosan gitu loh, yang dimana kayak pelampiasan masa tuanya mereka cari kerjaan yang kayak cari ini kayak positif banget gitu loh. Nah ya gitulah jadi si kos-kosan itu dihadirkan sebuah manifesting yang ternyata ada bisnisnya juga gitu ya. Betul. Tapi menarik sih, maksudnya kalau ngomongin tentang yang tadi kamu sampaikan, balik lagi it's in my opinion, it's a privilege ketika kamu berada dalam sebuah keluarga yang memang your parents itu nggak mau dalam tanda kutip merepotkan anaknya. Betul. Dan itu agak lumayan kayak nyentil sekali ya ketika kadang ada yang berpikir bahwa orang tua itu menurture anaknya sebagai investasi dalam tanda kutip, di mana ketika kamu sudah dewasa, hey, kamu dulu aku biayai sekolah, kamu dulu pergi ke sini dan segala macam. Kenapa banyak yang senyum-senyum di sini? Tapi akhirnya it's a privilege anyway gitu ya. Dan kamu pernah gak sih kayak menyampaikan itu ke orang tua kayak why, atau mungkin you questioning apa ya momen ini atau situasi itu? Dibilang menyampaikan sih enggak ya, karena kan kayak kita kalau di keluarga zaman dulu tuh kita nggak pernah yang kayak tabu ya? Oh my god ma, aku tuh bersyukur banget loh. Kayak kita kayak kayak mama emak gue bisa kayak bukan terharu kayak apa nih kenapa nih gitu kan. Enggak, jadi tapi beneran aku juga memang menyadari benar-benar memang it's a very big privilege for me to be raised in a very healthy family. Jadi maksudnya kayak tadi mama papa aku itu benar-benar membuat aku tuh sadar bahwa oh my god, having a family is very beautiful. Terus udah gitu kayak sebagai orang tua juga kita tuh mereka bisa sampai sekarang tuh masih mandiri. Terus udah gitu kayak aku nggak pernah merasakan ada trauma-trauma kehidupan di keluarga gitu. Terus tapi ya aku sangat amat bersyukur karena dari mama papa aku belajar kalau menjadi parent itu bisa tetap bahagia dan bisa tetap menghasilkan kok tanpa mengharapkan dari anak gitu. Dan membesarkan anak itu adalah a part of memang itu adalah titipan aja dari Tuhan. Bukan it's their journey gitu ya. Iya, maksudnya kayak gini. Anak itu kan memang titipan. Jadi bukan apa ya. Jadi memang itu adalah dititipkan untuk kita bisa berkembang sebagai individu. Terus nanti ke depannya ntar dia mau jadi apa itu ya bebas. Bebas menjadi dia. Intinya tugas kita adalah sebagai orang tua kita sebagai jembatan untuk bisa membentuk dia menjadi individu yang kuat, menjadi individu yang bisa bersyukur sama kehidupan, bisa menikmati kehidupan dikasih sama Tuhan ini. Kalau ini indah loh, walaupun dengan hiruk pikuknya. Iya, benar-benar walaupun dengan bumbu-bumbunya yang luar biasa ini. Betul. Jadi memang kuncinya salah satunya adalah punya keluarga yang sehat dan bahagia. Itu dia sih, makanya yang tadi disampaikan juga mengenai support system gitu ya. Blessed in disguise you have that support system yang benar-benar shaping you, yang dengan sekarang pun juga sudah berkeluarga, dan keluarga kecilmu ini pun juga menjadi support system buat kamu untuk bertumbuh gitu ya. Betul banget. Termasuk kamu menjadi content creator, karena balik lagi ya, mungkin ada orang-orang yang berpikir bahwa lo seorang ibu atau mungkin lo seorang orang tua punya anak tapi lo jadi content creator, anak-anak lo gimana? Iya tadi disampaikan kan bahwa ada helper yang memang bisa membantu untuk membuat seorang Natasha atau Tasha ini tetap bisa bekerja. Betul. Dan gimana pun maksudnya gini, pasti selain itu banyak juga yang kayak ngomong kayak konten sekarang terus udah gitu emangnya anak-anaknya nggak kepikiran ya, kayak itu kan privacy anak-anaknya apa segala macam. Iya, itu gitu. menarik sih, gimana sih? Ya selama maksudnya gini loh, aku nggak bermaksud, maksudnya kita kadang-kadang gimana pun kita tuh pasti ada salahnya lah di mata beberapa orang gitu loh. As long as aku tidak melanggar privacy yang sampai apa ya istilahnya out of the line dalam. Terus maksudnya kayak ini kan kita bekerja sekarang untuk kebaikan ke depannya gitu loh. Selama sekarang ini kita masih ada sesuatu yang bisa kita share, garap ya. Kita garap challenge ini apa, kita garap opportunity ini. Kita garap saja dan untuk kehidupan mereka baik ke depannya ya kan. Yang penting kita respect. Kalau misalnya sekarang anaknya misalnya udah bisa ngomong kayak aku nggak mau di videoin kayak gini, yaudah dan we respect ya udah, kita nggak akan videoin kamu dan maksud kita juga nggak akan gimana. Tapi ya begitulah namanya kita kehidupan, namanya konten pasti ada desas-desusnya, kita harus kuat. Iya betul, semuanya juga kita harus kuat guys. Iya, kita harus semuanya harus kuat, dan memang bener kok beberapa temanku yang memang menghadirkan kreatif konten-konten mengenai family kan ada juga momen di mana anaknya aku nggak mau di video dan
segala macam. And you respect ketika your kids gak mau dikontenin walaupun memang aduh udah janji sama klien lagi udah gitu. Itu pasti ada kayak tantangannya sendiri ya Syah. Dan ingat aja kalau misalnya setiap kali konten, ingat adalah tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Tujuannya itu adalah kadang-kadang kita bikin konten bukan semata-mata untuk kayak terima apa istilahnya kayak cuannya gitu kasarannya. Tapi itu kan sebenarnya adalah untuk kita bisa share nilai-nilai kehidupan atau sesuatu yang mungkin bisa inspire others or itu bisa berguna untuk yang lain. Jadi gini, walaupun ada beberapa orang yang bilang kayak oh ini mah acting doang atau misalnya kayak oh ini konten aja demi cuan aja nih dia bisa begini gak apa-apa kalau misalnya memang ada 1-2 orang yang begitu masih ada 100 orang lainnya yang mungkin bisa appreciate dan juga terbantu dengan konten kamu karena maksudnya kayak zaman sekarang adalah kita tuh kita mencari inspirasi dari sosial media dan konten jadi mungkin apapun yang kita share bisa aja menginspirasi dia ya kan yang penting kita share-nya positif kita share something positive I think there's nothing wrong with it. Jadi gitu. Sebenarnya ada nih netizen yang kadang suka mencibir kayak gitu sih. Banyak. Oh iya oke sorry. Banyak. Tapi jujur aja enggak. Jujur aja di antara masa kayak dibilang banyak banget kalau dibanding sama orang-orang itu mah enggak seberapa banyak sih kalau. Terima kasih netizenku. I love you. Iya benar-benar ya. Jadi yang disampaikan oleh Tasya juga gitu ya. Maksudnya ada yang mencibir tapi lebih banyak juga yang mengapresiasi konten yang kamu buat bersama dengan keluarga. Nah, bukannya kita ignore ya, tapi maksudnya ignore something yang kritik gitu. Bukannya ignore, cuman maksudnya ya kita bisa memilah lah mana kritik yang benar-benar memang membangun atau kritik yang emang dia tuh hate aja. Maksudnya kayak kayak dia ada trauma sesuatu yang istilahnya jadi bitter banget sama kehidupan orang lain gitu loh atau kesuksesan orang lain. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa kayak maksudnya kayak kita ambil sari-sari bagusnya kalau memang sekiranya kritik dia bisa kita ambil nilai-nilainya ya udah kita ambil tapi ingat kita fokus aja lebih fokus ke yang baik-baiknya dan ingat aja selama tujuan kita baik tujuan kita positif itu pasti ada outcome positifnya kok. Tapi kayaknya kalau ngomongin tentang konten-konten banyak juga orang-orang yang mengapresiasi selain rumah kamu studio kamu deh. Betul, tapi studio itu sudah jadi kenangan tau. Emang iya? Jadi sebenarnya jadi gini. Langsung begini gue emang iya. Jadi studio itu sebenarnya bukan kayak studio kita sewain ke orang ya, tapi memang kita studio kita. Aku sewa sebuah rumah, ku jadikan beberapa ruangan itu ku jadikan studio untuk dulu tuh live streaming karena dulu pas lagi kayak 2 tahunan lalu aku masih gencar banget tuh live streaming kayak di TikTok tuh baru pertama-tama keluar live shopping gitu loh. Nah terus jadi intinya aku tuh dulu tuh bikin studio itu karena menurut aku gini kalau misalnya once you go deeper into do something ya gimana cara mendifferentiate lo dibanding orang lain ya harus USP-nya apa gitu. Iya maksudnya lo harus go big or go home dong. Jadi maksudnya kayak waktu itu tuh aku bikin studio supaya kayak oke, aku pengen aku live tuh proper kelihatannya tuh bagus, maksudnya kelihatannya tuh oke. Dan waktu itu kan berhubungan dengan live shopping ya. Jadi maksudnya berhubungan untuk conversion, untuk bisa meyakinkan orang untuk membeli. Ya maksudnya kalau misalnya backgroundnya kurang bagus kan kayak kurang meyakinkan ya saya gitu. Bener-bener go big or go home tuh penting banget sih. Kan kalau misalnya misalnya di mall atau dimanapun kalau kamu akan terpengaruh kan kalau misalnya ngeliat packaging atau tokonya itu seperti apa. Nah jadi itu maksudnya waktu itu kita bikin studionya di beberapa setting ada yang settingnya kayak setting memang studio untuk konten, ada yang settingnya kayak studio fashion, ada juga yang settingnya studio kasur, kayak kamar. Karena waktu itu aku sempat jualan kasur berkali-kali gitu. Ada beberapa yang masuk ke situ ya untuk kasur ya. Betul. Jadi waktu itu bikin studio itu dengan tujuan ya supaya memaksimalkan maksudnya potensi untuk si live streaming itu. Dan kebetulan karena sekarang itu aku sekarang udah gak fokus di live streaming, jadinya itu sudah aku lepaskan karena itu ngontrak juga. Terus kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu namanya face off lah. Oh iya benar. Selalu bersyukur sama rezeki Tuhan. Tapi nih ya Syah, ini menarik ya Syah. Tadi since kamu ngebahas mengenai kasur. Ya kita sebagai manusia recharge-nya itu adalah beristirahat. Iya. You invest with the mattress gak sih? Aku. Kayak ada kan orang-orang kayak udah nggak apa-apa tempat tidur yang biasa aja, tapi kayak ada juga orang nggak bisa tempat tidur ini harus bener-bener dipikirin untuk kesehatan, mungkin kesehatan tulang atau ketika tidur itu tuh nanti bisa bangunnya
good morning everyone gitu kan. Mungkin kalau misalnya di sinetron langsung pakai make up gitu ya. Iya. Gimana? Aku badannya agak murah sih ya. Okay. Badannya agak murah, maksudnya kayak aku sebenarnya bisa aja tidur di mana aja. Dibilang investing sampai yang kayak sampai ratusan juta sih enggak ya. Okay. Tapi ya yang pokoknya itu yang oke aja lah, yang maksudnya yang decent. Okay. Yang penting tidak bersuara, yang penting tidak orang bergerak sedikit kebangun. Iya, terus itu yang penting pokoknya kayak ya decent aja, tapi dibilang rewel, aku tipikalnya bukan yang rewel-rewel banget untuk urusan kasur. Oke. Gitu. Kalau misalnya urusan lokasi rumah rewel nggak? Lokasi rumah, Let's say, agak. Gimana tuh? Gimana? Ya gimana aksesnya? Maksudnya akses ke rumahnya gimana? Deket sama mall nggak? Oke. Saya anak mall banget, Oke. Kalau misalnya dalam 2 hari sekali nggak ke mall itu rasanya sepaneng. Oh, harus window shopping ya? Betul. Nggak shopping tiap kali kok. Yeah, window shopping aja beneran, boleh memanjakan. Tapi karena aku biasanya anaknya super extrovert, jadi perlu Okay. ketemu sama orang, perlu ngobrol-ngobrol sama orang. Jadi kalau nggak ngeliat mall, aduh. Oke. Terus udah gitu kalau misalnya aku urusan rumah tuh mungkin security-nya sih. Jadi maksudnya kalau misalnya karena dulu itu sempat tinggal di tempat yang istilahnya nggak ada security-nya, bukan security yang satu-satu di depan rumah kayak rumah pejabat ya, bukan. Maksudnya yang kayak di kantor kalau kompleknya kayak kan ada komplek, ada sapamnya kan. Kayak yang tadi di sebelah situ kan? Iya betul. Masuk. Yang mangger di situ kita masuk. Iya. Nah jadi menurut aku itu tuh berpengaruh banget karena dulu tuh pas lagi pengalaman aku tinggal yang di nggak ada sapamnya, jadinya rentan. Misalnya kayak waktu itu pernah spion mobil tuh diambil gitu, terus udah gitu jadinya waktu itu aku juga pernah kayak maksudnya kayak karena tidak ada sapam tuh jadi kayak was-was aja gitu. Anxious, ya. Was-was dan masa lebih berisik lah. Kebetulan ruang tamu kita sekarang ini nih 3 rumah di sebelahnya ini namanya security ya berarti ya. Security check. Jadi buat teman-teman semuanya mampir-mampir deh ke sini nih. Ini adalah klaster Agra dari Suwarna Sutra. Di situ kita masuk ya. Jadi masuk. Lo bukan tap-in, kita lah yang tap-in. Syah, kita kalau ngomongin tentang lokasi tadi Tasya memang sangat penting yang namanya merasa aman di dalam rumah tersebut, yaitu security, ya kan ya. Kalau ngomongin tentang lokasi tempatnya, misalnya gini ya, ketika kita mau punya hunian nih, huniannya itu tuh mau yang di hook, atau mungkin kayaknya gue mau yang di tengah aja, atau justru malah gue kayaknya harus menghindari yang feng shui-nya jelek nih, kayak misalnya rumah tusuk sate gitu ya. Walaupun kamu beberapa kali tinggal di tempat rumah yang tusuk sate ya. Betul. Malah faktanya adalah aku selalu tinggal di tempat yang tusuk sate seumur hidup aku. Yes. Jadi maksudnya kayak dari aku lahir itu rumah aku tusuk sate. Nah itu tuh aku tuh kan tinggal benar-benar seumur hidup di situ tuh, gak pindah-pindah. Okay. Terus udah gitu rumah aku yang sekarang itu tusuk sate, rumah pensiun papa aku juga rumah tusuk sate. Jadi kita tuh menepis semua yang kayak katanya itu tuh nggak katanya nggak biasanya kalau di situ rezekinya nggak ngalir. Biasanya kan kayak gitu kan sih. Tapi menurut aku ya sebenarnya mungkin ada logic reasonsnya di balik tusuk sate itu kenapa nggak gitu disaranin. Tapi kalau ngomongin kayak rezekinya bakal kesedot apa segala macam. Look at me. Sombong. Enggak deh. Enggak. Menurut aku ini Natasha atau Mulan? Look at me gak ke situ ya. Nah, tapi karena menurut aku tuh semua rumah itu memang jodoh-jodohan juga. Jadi maksudnya kayak ya kebetulan memang berjodoh aja tinggal di ke rumah-rumah yang tusuk sate. Rumah tusuk sate itu enaknya nih ya, aku kasih tahu. Satu, anginnya tuh enak banget ngalirnya, gede. Terus udah gitu ya jadinya tempat masuk mobilnya gede, ya kan. Terus sama ya itu sih paling kayaknya paling ngaruh tuh kayak anginnya besar. Tapi minusnya adalah karena anginnya besar ya jadinya debu-debu banyak lebih masuk. Iya kan? Ya maksudnya iya dong. Nah terus udah gitu yang kedua, kalau misalnya memang tusuk satenya itu di jalan besar, ya memang lebih kemungkinan ada crash gitu loh. Maksudnya kalau misalnya itu kan dari kayak gitu. Persimpangan gitu ya. Persimpangan gitu. Jadi kemungkinan rumah kamu bisa rentan untuk kecelakaan. Nah, itu memang betul. Tapi kalau beberapa kali pernah kejadian? Enggak sih, enggak pernah kebetulan. Untungnya rentan. Untungnya enggak pernah ya, Syah. Tapi nih kalau ngomongin tentang Feng Shui, sebenarnya nih di podcast Ruang Tamu Suwarna Sutra ini juga ada obrolan mengenai Feng Shui. Gitu. Bisa dicek di episode kedua kalau nggak salah. Jadi silakan Suwarna People mampir ke episode kedua untuk mencari
cari tahu mengenai Feng Shui. Tapi abis obrolan kita ini nih, karena tadi ngebahas mengenai Feng Shui agak lumayan percaya tapi agak gimana gitu ya Syah ya. Yang kayak ya di middle aja lah. Tapi maksudnya kayak aku ambil yang baiknya, tapi juga ya udahlah. Okay. Aku masih di rumahku masih ada beberapa kok ngikutin yang kayak aturan misalnya kayak tangga itu tuh better tuh ganjil bukan genap. Kayak gitu. Itu. Ya, gue juga baru tahu setelah bangun rumah. Okay. Masa katanya feng shui ada feng shui-nya gitu terus atau enggak kayak apalagi ya kayak kaca tuh nggak boleh di depan pintu atau apa ya? Tempat tidur. Iya pokoknya kayak gitu. Nah katanya menyerap energi. Oh iya itu masih itu mungkin masih make sense. Mungkin kayak kaget kalau kita buka mata depan. Bangun tidur kayak kok mukanya beda sama muka gue gitu jadi gitu ya. Jadi kayak maksudnya tapi kalau misalnya kayak tidak menghindari tusuk sate atau enggak itu aku nggak ngehindarin sih. Itu malah lancar di saya. Tapi nih Syah kalau ngomongin tentang rumah fasilitas gitu. Kan kebetulan kamu punya electric vehicle gitu kan ya. Iya kan ya. Nah perlu ngebobok-bobok lagi gitu nggak sih buat instalasi buat nge-charge mobil kamu tuh? Seingat aku sih waktu itu bukan bobok ya, tapi memang harus ada tambahan instalasi untuk PLN-nya tersendiri, maksudnya tarikannya tersendiri, sama ya mesinnya sendiri. Jadi memang ya harus manggil dan harus membayar. Maksudnya kayak ada biaya untuk pemasangan untuk mesin dari si itunya, dari mesin si buat si nge-charge-nya itu ya. Ada juga biaya untuk manggil si orang PLN-nya. Karena untuk pemasangan different titik listrik gitu loh. Oke. Gitu. Kalau di sini ada ya? Di situ masuk Pak ya. Di situ kita masuk. Jadi Suwarna People punya electric vehicle. Gak usah repot-repot lagi karena memang silakan mampir ke sini. Nanti ada teman-teman dari Suwarna Sutra yang akan ngasih tahu bahwa memang ada klaster yang akan mensupport teman-teman yang memiliki electric vehicle. Jadi kan kadang memang seperti yang disampaikan oleh Tasya tadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kamu punya electric vehicle sama memang ya itu cukup membuat kamu akhirnya berpikir ini harus gimana dan segala macam. Nah, ada klaster di Suwarna Sutra yang bisa membantu teman-teman semua untuk bisa nggak usah pusing lagi mengenai nge-charge dari electric vehicle yang kamu miliki. Terima kasih banyak sudah memberikan ruang untuk masuk ke sana ya, Syah ya. Tapi electric vehicle tuh beneran memang menurut aku cuan banget loh. Cuan sekali. Kayak maksudnya oke banget. Karena kan kayak aku udah pernah share. Kalau misalnya untuk pajak mobil listrik itu cuma 100 ribuan loh per tahun. Ya tapi gak tahu ya. Sekarang kan masih disubsidi. Iya kedepannya gimana gak belum tahu ya. Tapi maksudnya selama sekarang masih disubsidi, maksimalkan itu yang disubsidi ya kan. Jadi kayak terus udah gitu kayak kalau misalnya dari pengalaman aku pribadi, tidak di sponsor manapun padahal berharap di sponsor. Ini mungkin nanti tiba-tiba bisa tap in di sini gitu kalau gitu. Berarti ngomong tap in mulu. Oke terus. Jadi kayak kalau misalnya dibandingin dari penggunaan mobil bensin tuh jauh lebih irit. Jadi maksudnya kayak aku tuh nge-charge mobil aku itu tuh paling 2 minggu sekali. Terus sekali nge-charge itu paling 200 ribuan. 100 ribu lah, 150 ribu. Which is itu kan kayak 150 ribu untuk 480 sekitar 500. Sempoa gue boleh dikeluarin gak? Pakai sempoan nih gue. 500 kilometer 150 ribu loh. 150 ribu. Murah banget kan. Terus maksudnya pajak juga maksudnya pajak tuh cukup affordable lah ya. Pajak bukan cukup affordable lagi, cuma 143 ribu per tahun cuy. Ya kan, jadi maksud aku tuh menurut aku kalau misalnya kalian tuh lagi consider merubah jadi mobil listrik tuh memang itu sangat membuat irit sih. Ini kayaknya yang tadi udah dihitung-hitung sama Tasya itu tuh adalah pengiritan untuk punya properti baru kayaknya ya. Karena kayaknya kamu tuh kayak per 5 tahun tuh punya properti baru gitu ya. Amin. Kita semua ucapan adalah doa. Teman-teman sales marketingnya Suwarna Sutra boleh silakan mau kontaknya Tasya nanti saya kasih ya. Mungkin siapa tahu dia mau tiba-tiba mampir ke sini gitu kan ya. Tapi kalau tadi kan mampir ke sini nih. What do you think about Suwarna Sutra? Ya ini sih maksudnya kayak lagi berkembang. Maksudnya kayak kalau misalnya dilihat nanti nih kalau misalnya ke depannya aku rasa ini tuh bakal jadi yang satu integrated city gitu loh. Yang kayak yang kayak istilahnya kalau udah masuk sini itu semuanya tuh udah ada gitu. Terus udah gitu yang kayak klasternya sih nice, tapi kalau tadi lihat kalau di depan masih ada yang masih pembangunan ya. Betul. Belum begitu bisa banyak ngomong, saya belum muter-muter ya. Tapi aku rasa ini nice sih, dan maksudnya kan ini juga tadi kan kalau misalnya keluar dari tol tuh langsung deket ya. Betul. Keluar tol langsung deket, dan mungkin kalau misalkan teman-teman semua yang bekerja di tengah nih, misalkan di Jakarta Barat atau mungkin Jakarta Pusat.
kita punya shuttle. Shuttle ini bisa teman-teman lihat nanti jadwalnya, ada jadwal-jadwal sendiri Syah. Jadi memang shuttle-nya itu tuh akan dari Suwarna Sutra itu ke FX, CP? Central Park, sama di stasiun Tanah Tinggi. Jadi untuk jadwalnya sendiri nanti teman-teman bisa tanya lah. Dan lumayan kok, maksudnya biar bisa mengakomodir perjalanan teman-teman semuanya gitu Syah. Betul, apalagi the fact that kalau bisa sekarang harga tanah di Jakarta agak kurang ini ya, masuk akal ya. Betul. Untuk yang kayak maksudnya teman-teman yang sekarang mungkin kerjanya yang kayak gila mau nabung sampai kapan itu. Nah mungkin bisa menjadi opsi yang sangat amat baik. Maksudnya kayak kalau misalnya dilihat dari rumah contohnya ya, kita lihat dari indah rumah sekali contoh. kan, nyaman banget gitu kan. Di belakangnya Tasya pun juga hijau gitu kan. Hijau ada tamannya. Jadi memang bisa menghadirkan menghijaukan mata juga dengan yang ditanam di dalam rumah. Dan memang teman-teman semuanya kalau ngomongin tentang hunian, tadi disampaikan oleh Tasya juga bahwa memang kamu segitu sukanya untuk dalam tanda kutip ada perintilan-perintilan household dan segala macamnya. Dan memang tadi disampaikan juga bahwa ya yang namanya referensi itu tuh butuh untuk bisa menambah atau hasanah di dalam diri mengenai apa yang bisa didapatkan di dalam rumah. Betul. Syah, boleh nggak dikasih mungkin saran ke teman-teman semua yang sekarang ini nih mau membeli sebuah hunian, atau mungkin sekarang ini nih lagi berpikir bersama dengan pasangan memiliki hunian buat tinggal, apalagi yang mau menikah atau mungkin yang sekarang ini sudah menikah ingin memiliki hunian, ada nggak saran dari Tasya? Saran. Sarannya adalah coba didiskusikan baik-baik dengan pasangan, maunya tuh pasnya tuh yang seperti apa, dan jangan kemakan sama gengsi. Jadi maksudnya belinya lah yang sesuai. Kalau memang mau beli ya sesuai dengan kebutuhan, jangan dipaksa dengan dari berbagai sumber-sumber yang tidak yang tidak mendonasikan kepada kamu ya. Jadi maksudnya walaupun kalau misalnya banyak kayak masa cuma di situ gini-gini, masa cuma gini-gini, kayak bisa beli aja. Sabar bunda sabar bunda. Terus tapi intinya jangan lupa banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Maksudnya menurut aku satu yang paling penting itu cari tempat tinggal yang aman. Betul. Karena keamanan itu memang yang paling penting. Siapa sih yang mau tinggal di tempat yang istilahnya gampang dicopet, gampang dimaling ya kan? Jadi satu, kalian cek dulu untuk titik dari security-nya. Maksudnya untuk jauh nggak dari rumahnya. Terus kayak gitu lokasi masuknya, masa entrance-nya tuh dari mana, titik masuknya tuh dari mana aja gitu. Terus udah gitu yang kedua, akses untuk ke tempat-tempat ya, tempat kerja dan yang lain-lain. Terus udah gitu ya kalau misalnya kalian memang saat ini intinya didiskusikan, yang paling penting itu yang didiskusikan sama pasangan, mau kalian mau tempuh jalan KPR atau misalnya mau langsung beli cash, ya itu dirembukan baiknya itu seperti apa. Betul. Ya, dan jangan jadi nyusahin gitu ya. Betul. Dan paling kalau misalnya menurut aku pribadi sih, kalau boleh menurut aku kalau memang sudah berpasangan, sudah berkeluarga, better pisah dari orang tua. Bukan arti kita tidak menyayangi orang tua, tapi maksudnya untuk kebaikan keduanya. Yes. Untuk kebaikan keduanya. Jadi ada pepatah yang bilang kalau dari dekat kalau jauh-jauh itu kayaknya baunya wangi, tapi kalau sudah dekat bau tai gitu. Jadi better ada hal-hal yang perlu dijaga-jaga. Benar. Jadi memang daripada tadi disampaikan oleh Tasya juga di awal gitu ya. Kalau bisa di rumah jangan ada 2 raja dan 2 ratu. Betul. Jadi memang biar bisa disampaikan sendiri saja gitu. Dan itu pun juga value yang diberikan oleh orang tua kepada Tasya sebelum menikah, bukan? Betul. Ini luar biasa sekali. Sama satu lagi sih sebenarnya kalau ngomongin tentang hunian, jangan dilupakan developernya. Harus terpercaya. Kita masuk di situ Oke. Kalau gitu Tasya Surya, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan ke Suwarna People nih dari Tasya? Apa yang mau disampaikan ya? Yang mau disampaikan atau mungkin project ke depannya deh yang mau dilakukan oleh Tasya. Apa buat dalam waktu dekat? Ya mungkin dari dalam waktu dekat, atau mungkin ada project-project tertentu gitu. Masa disampaikan? Enggak. Oh iya.
Gak ada. Jadi bingung Tiba-tiba nih. kayak pertanyaan Putri Indonesia. Izinkan saya menjawab kayak- dalam bahasa apa gitu ya. Iya kayak apa nih yang harus bermakna ya? Kayak bingung Oke, gitu. Tapi kita berharap apapun yang nantinya ke depan dilakukan oleh Tasya, ini bisa mempunyai dampak yang baik juga kepada Swarna People, yang kita yakin pasti Swarna People adalah salah satu dari followersnya Tasya yang sangat menikmati konten-konten mengenai perintilan rumah, terus juga bersama dengan keluarga, dan yang pasti best of luck untuk kedepannya, Terima Tasya. kasih. Semoga terus bisa menginspirasi kita semua dari konten-konten yang dihadirkan. Dan juga seru banget rasanya bisa ngobrol bersama dengan Natasha Surya. Terima kasih banyak sekali lagi Thank you. Tasya. Salam buat Pak Sugus dan juga kedua buah hati kamu. Baik, Semoga disampaikan. nanti bisa mampir-mampir ke sini bersama dengan mereka. Kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bisa bermanfaat untuk Swarna People yang menyaksikan. Kalau begitu saya Danar Gumilang pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semua. Sampai bertemu di episode mendatang. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya ada saran buat kita kira-kira siapa nih tamu yang bisa kita ajak ngobrol di ruang tamu kita ini, silahkan di-share di kolom komentar. Oke, kalau begitu saya Danar Gumilang pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi Swarna People untuk keseruannya di episode kali ini. Sampai bertemu di podcast Swarna Sutra, bicara rumah kaya cerita. Kita pamitan, bye-bye.